Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, dan Pak Adi Chandra Kominfo sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Instalasi dan Perawatan Komputer. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatan komputer yang benar dan baik. Baik, sebelumnya apa itu perawatan komputer? Perawatan komputer adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga komputer agar tetap bekerja dengan baik, stabil, aman, dan memiliki umur pakai lebih lama. Perawatan komputer mencakup perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, adapun tujuan perawatan komputer antara lain menjaga agar performa komputer tetap optimal. Yang kedua, mencegah kerusakan pada hardware dan software. Yang kita tahu bahwa datang terjadi bila komputer tidak terawat dengan baik. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan data. Ketika komputer tidak dirawat dengan benar, maka akan rentan kehilangan data atau risiko kehilangan data. Keempat, menjaga keamanan komputer dari virus atau malware. Komputer yang tidak terawat biasanya sering diserang oleh virus atau malware yang diakibatkan oleh kurangnya perawatan pada perangkat software. Dan kelima, memperpanjang usia pemakaian komputer. Keenam, menghemat biaya pendidikan di masa depan, perbaikan di masa depan. Kemudian, jenis perawatan komputer. Perawatan komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada perawatan hardware. Perawatan hardware adalah perawatan pada bagian fisik komputer, seperti contohnya mouse, keyboard, dan monitor. Sedangkan perangkat software, perawatan software adalah perawatan pada sistem operasi dan aplikasi. Contohnya update Windows serta update pembaruan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh perawatan hardware. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada mouse, yang keempat ada CPU atau casing, yang kelima ada RAM, yang keenam ada hard disk atau SSD, atau yang ketujuh ada power supply, dan kedelapan ada kipas pendingin atau cooler, yang terakhir ada motherboard. Nah, adapun beberapa perawatan software yaitu seperti membersihkan file sampah, misalnya file yang sudah tidak diperlukan, dan kedua ada menghapus program yang tidak diperlukan, ketiga ada update sistem operasi seperti mengupdate Windows dan sistem operasi lainnya, dan keempat ada scan antivirus, yang keenam ada backup data untuk menjaga agar tidak rentan kehilangan data. Pentingnya perawatan komputer. Komputer yang jarang dirawat mudah lambat karena beberapa faktor yang mengakibatkan komputer yang lambat itu karena kurangnya perawatan. Yang kedua ada debu menyebabkan panas berlebih pada cooler. Yang ketiga ada virus dapat merusak data dan sistem. Keempat ada file yang menumpuk membuat penyimpanan penuh. Nah, kerusakan yang terakhir, kerusakan kecil bisa menjadi besar jika dibiarkan. Ada pula langkah-langkah perawatan hardware, yaitu misalnya membersihkan debu pada monitor, keyboard ataupun mouse, serta perangkat seperti perangkat hardware lainnya seperti hard disk maupun prosesor. Kedua, memeriksa kabel dan konektor. Pentingnya memeriksa kabel dan konektor adalah agar tidak terjadi trouble ataupun kecelakaan kecil yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan seperti kebakaran serta lambatnya
menjaga sirkulasi darah dapat dengan membersihkan bagian bulat yang terpasang pada PC ataupun laptop. Keempat, membersihkan keyboard, mouse, dan monitor. Yang kelima, menggunakan stabilizer atau UPS. Adapun langkah-langkah dalam perawatan software yaitu menghapuskan sampah. Misalnya kita menghapus file yang sudah tidak diperlukan ataupun dengan membackupnya. Kedua, install program yang tidak diperlukan. Seringkali beberapa program ada yang double save, jadi kita hanya perlu menghapus salah satunya agar tidak terjadi penumpukan pada penyimpanan. Serta ketiga, update sistem operasi dan drive. Keempat, menggunakan antivirus atau juga bisa menggunakan antivirus bawaan dari Windows. Kelima, melakukan deimplementasi. Nah, adapun jadwal perawatan komputer dibagi menjadi 4, yaitu harian, mingguan, bulanan, serta tahunan atau berkala. Nah, hal-hal yang harus dihindari. Beberapa kebiasaan dapat merusak komputer antara lain: pertama, mematikan komputer secara paksa. Yang kedua, menaruh komputer di tempat panas atau lembab karena kurangnya sirkulasi darah. Ketiga, makan dan minum di dekat komputer. Keempat, menginstal software sembarangan. Dan kelima, mengabaikan update keamanan. Keenam, membiarkan debu menumpuk. Dan terakhir, menggunakan listrik tanpa pelindung. Ada beberapa alat tambahan yang digunakan untuk perawatan komputer. Yang pertama ada kaos halus untuk membersihkan sela-sela keyboard atau mouse. Yang kedua ada blower kecil. Yang ketiga ada kain microfiber. Kemudian ada oven untuk membuka casing ataupun untuk membersihkan bagian dalam komputer. Yang kelima ada jarum pembersih khusus, biasanya menggunakan hand sanitizer. Kemudian ada antivirus. Dan terakhir ada stabilizer atau UPS. Nah, saat melakukan perawatan komputer ada beberapa aspek keselamatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, matikan komputer sebelum dibersihkan. Yang kedua, cabut kabel listrik. Pastikan sudah tidak ada listrik yang mengalir ke komputer. Yang ketiga, jangan menyentuh komponen dengan tangan basah karena rentan terhadap trouble. Yang keempat, gunakan alat yang sesuai. Kelima, bersihkan dengan hati-hati agar tidak merusak komponen bagian dalam komputer. Manfaat perawatan komputer antara lain: komputer bekerja lebih cepat, kemudian risiko kerusakan berkurang, data lebih aman, umur komputer lebih panjang, serta penggunaan lebih nyaman dan efisien. Nah, tips agar komputer tetap awet: yang pertama, gunakan komputer sesuai kapasitasnya. Jangan memaksa komputer untuk melakukan pekerjaan lebih atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitas dari komputer tersebut. Kemudian ada menjalankan terlalu banyak program sekaligus. Kemudian ada lakukan perawatan secara rutin, yaitu dengan memperhatikan bagian dalam maupun dalam komputer agar tidak terkena debu yang bisa mengakibatkan lambat respon. Yang kemudian gunakan antivirus yang selalu diperbarui. Kemudian hindari benturan dan paparan cairan. Kemudian simpan komputer di tempat yang bersih, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Terakhir, selalu lakukan backup data penting.
Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan. Silakan. Siapa yang mau Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dengan apa yang Anda paparkan tadi itu, saya terpikirkan apabila komputer dibersihkan dalam kondisi menyala, apa akibatnya? Baik, terima kasih. Saya dari masa. Jika komputer dibersihkan dalam keadaan tiada listrik, kemungkinan terjadi korsleting dan bisa berbahaya bagi si user tersebut. Karena seperti yang kita tahu, bagian dalam komputer semuanya bisa mengalirkan listrik yang bisa berbahaya bagi user atau pemilik komputer tersebut. Bisa tambah sedikit lagi? Silakan. Kalau misal komputer tersebut harus diperbaiki dan ada komponen yang harus dinyalakan seperti itu, apakah itu berdampak pada keseluruhan komponen yang lain atau tidak bisa diperbaiki sama sekali? Sebenarnya bisa dengan, tapi kalau menggunakan PC lebih baik dimatikan karena itu lebih berbahaya daripada membersihkan laptop. Kalau laptop kan bisa disimpan layarnya ke bawah. Terima kasih. ada lagi? Bagus. Nah, iya. Enggak, siapa? Hah? Sarul. Kira tentang. Baik, perkenalkan nama saya Syahrul. Yang ingin saya tanya itu bagaimana cara mengetahui bahwa komputer perlu perawatan secara rutin? Nah, biasanya komputer itu bisa terlihat baik fisik maupun non fisiknya, seperti keyboard yang slow respon ataupun mouse yang susah yang tidak sensitif. ya tidak sensitif. Dan kalau untuk yang bagian dalam komputer juga bisa terlihat, seperti contohnya saat membuka sebuah aplikasi, biasa itu lambatnya sebelum masuk. Seberapa sering sebaiknya komputer dibersihkan? Nah, itu tergantung pemakaian. Jika pemakaiannya sering bisa dilakukan harian, atau juga paling bagus itu kalau yang sering itu untuk dilakukan pembersihan mingguan. Tapi kalau bisa jarang digunakan bisa bulanan, atau komputer atau PC, misalnya PC bisa dibersihkan atau berkala. Kalau begitu, bagaimana cara membedakannya itu kerusakan komputer yang disebabkan oleh hardware atau software? Bagaimana cara membedakannya? Sepertinya mudah, karena kalau hardware yang bermasalah itu otomatis softwarenya susah berjalan. Jadi tidak bisa dibedakan dengan tepat, karena ada dua kemungkinan. Nah, lebih baik kita periksa dua-duanya. Jika kita sering membersihkan komputer, apakah itu bisa menjadi faktor yang dapat merusak komponen? Jika iya, mengapa? Jika iya, biasanya Anda pernah memegang air dan langsung menyentuh bagian komputer tersebut. Nah, itu biasanya bisa mengakibatkan trouble. Tapi kalau hati-hati, itu tidak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya komputernya. Dan saya adalah bagaimana jika laptop atau komputer yang awalnya kan itu lebih cepat atau efisiensi waktu, terus kayak semakin lama dipakai semakin lemot untuk perbaikannya itu kayak bagaimana?
Nah, kalau untuk perbaikannya sih saya bisa mengusulkan untuk mengganti pasta. Terima kasih. Profesor ya? Iya, Pak. Kompos gigi. Menggantinya. Iya. Oke. Masalah? Dan jadi selalu sekali ya. Luruskan tadi hardware. Begitu juga kalau misalnya hardware-nya keseringan diinstal. Kan begitu. Itu lanjutannya ya. Kira-kira apa pengaruhnya terhadap komputer kalau misalnya software-nya selalu diperbarui? Sudah pasti yang pertama itu Pak, penyimpanan sudah pasti. Kenapa penyimpanannya? Karena semakin sering diinstal maka semakin membutuhkan ruang yang lebih besar. Kalau menginstal, ambil ruangnya. Kalau menginstal OS, bukannya kalau kita install OS-nya, itu kita menghapus, mempartisi kan? Ya, mempartisi baru install OS-nya. Oke. Ada lagi cenggahan? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Yang pertama dari saya terkait masalah kehilangan data. Ya, kehilangan data. Kira-kira apa penyebabnya? Keterkaitan antara tidak pernah atau kurangnya perawatan terhadap komputer dengan kehilangan data. Kaitannya. Apakah kalau komputer itu tidak diberi perawatan akan kemungkinan terjadi kehilangan data? Secara langsung tidak Pak. Tidak. Tapi ada kan di sini di atas ya slide atas itu ada kehilangan data ya tentang terhadap kehilangan data kalau tidak salah baca, gitu. Ya kan? Iya. Jadi itu pertanyaan pertama dari saya. Yang kedua, pertanyaan kedua saya terkait masalah defragmentasi. Apa pentingnya atau pengaruh dari defragmentasi terhadap keawetan sistem? Kalau itu saya sudah selesai. Begitu? Oh iya. Baik. Bagaimana yang lain, ada yang mau disahkan? Tidak. Oke. Jadi bagus ya. Secara keseluruhan penampilan saudara Wahyu apa? Wahyu saja. Penampilan dari saudara Wahyu ya cukup bagus terkait masalah pemahaman terhadap materi yang dibawakan juga alhamdulillah cukup bagus ya. Kita lihat tinggal bagaimana menghilangkan belum ya, karena ya yang namanya orang itu tidak terbiasa berdiri di depan ya, apalagi sampai menjelaskan materi yang mendadak seperti ini itu sedikit berat ya. Mungkin di luar sana juga sebelum suatu persiapan itu lancar banget ngomongnya, dan begitu berdiri di atas tidak tahu terkikis entah kemana itu tadi yang sudah dipikirkan. Ya memang seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya salut sama orang itu kan ya, sudah berani maju pertama ya, dan pemahaman materinya cukup bagus. Sekarang silakan di Baik, terima kasih atas pertanyaan serta kritik dan saran yang diberikan oleh Bapak Adi Chandra. Kita
kita sampai pada kesimpulan bahwasanya perawatan komputer merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga agar perangkat keras, hardware dan perangkat lunak software tetap berfungsi dengan baik, aman, dan memiliki umur yang lebih lama. Perawatan tidak hanya bertujuan untuk menjaga performa komputer tetap optimal, tapi juga mencegah kerusakan, mengurangi risiko kehilangan data, serta meningkatkan keamanan dari virus dan malware. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.